Isu bahan bakar minyak kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan soal harga, melainkan kandungan baru di dalamnya, yakni etanol. Di media sosial muncul berbagai klaim tentang campuran etanol. Sebagian menganggap etanol bisa menurunkan performa mesin, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah maju menuju energi hijau. Pemerintah menargetkan penerapan BBM dengan kandungan etanol 10% atau E10 sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi sektor transportasi dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Program E10 resmi diberlakukan di seluruh SPBU Indonesia. Kalau bensin ini 60% konsumsi bensin kita itu masih impor, Bang Vito. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa? Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih. Etanol dihasilkan dari sumber daya nabati seperti tebu dan singkong. Energi dari alam yang diperbarui yang tak hanya menekan emisi, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi petani dan industri lokal. Langkah ini bukan hal baru di dunia. Brasil, Thailand, dan Amerika Serikat telah lebih dulu membuktikan etanol bisa menjadi solusi strategis menekan emisi sekaligus memperkuat kemandirian energi. Namun pertanyaannya, siapkah kendaraan di Indonesia dengan BBM beretanol? Bagaimana dampaknya bagi mesin? Dan seberapa siap industri energi memastikan kualitasnya? Etanol tak sekedar soal kandungan baru di tangki kendaraan, tapi rantai panjang kolaborasi. Dari petani tebu di desa, ke pabrik bioetanol, hingga ke industri otomotif dan energi nasional. Ini adalah bagian dari perjalanan besar Indonesia menuju kemandirian energi yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih berdaulat. Bukan sekedar mengganti bahan bakar, tapi mengubah arah masa depan energi bangsa. Selamat malam, Anda menyaksikan Ekonomik bersama saya Ruli Kurniawan. Publik ramai membicarakan BBM dengan campuran etanol. Ada yang melihatnya sebagai langkah menuju energi hijau, namun ada juga yang meragukan dampaknya bagi kendaraan dan industri otomotif. Malam ini kita akan melihat lebih jauh apa arah besar dari kebijakan ini dan seberapa siap Indonesia melakukan transisi energi ini secara nyata. Bersama para narasumber yang telah hadir di studio CNN Indonesia. Yang pertama, sudah ada Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra. Selamat malam, Pak Ega. Dan juga sudah hadir di tengah kita, Ahli Konversi Energi ITB, Dr. Tri Yuswi Jayanto Zeduri. Terima kasih, Pak Yus. Dan juga berikutnya sudah hadir di tengah kita, Sekretaris Umum Gekindo, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Bapak Kukuh Kumara. Pak, terima kasih sudah hadir di Ekonomik, Pak. Sama-sama, makasih. Mungkin kalau kita lihat sama-sama, isu terkait dengan adanya campuran etanol di BBM itu memang sedang hangat-hangatnya sekarang dibicarakan. Ada yang bilang, there's something with our car. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu pace kita untuk menuju ke kemandirian energi. Gitu. Mungkin saya ke Pak Ega terlebih dahulu. Pak Ega, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu supaya kita tahu dasarnya, Pak. Sebenarnya tujuan utama Pertamina menghadirkan etanol di BBM kita itu apa sebenarnya, Pak? Ya, baik, terima kasih Mas Ruli. Jadi ini sejalan sebenarnya dengan program pemerintah dalam Asta Cita pemerintah ini ada kita harus menuju kemandirian energi. Kemandirian energi. Energi yang bersih, green energy. Oleh karena itu kita melihat bahwa Indonesia ini punya potensi renewable energy yang besar. Ya. Nah, menuju kemandirian energi ini kalau di bisnis migas ada hulu, ada hilir. Ya. Dari sisi hilir tentunya kami di Pertamina Patra Niaga juga harus mengambil peran. Ya. Kita melihat bahwa mayoritas gasolin itu masih impor. Ya. Nah, karena itu kita belajar nih dari sukses story dari sisi biodiesel. Oke. Yang mana dulu kita solar itu awal mula juga ada campuran AME, sekarang sudah sampai P40 dan kita menuju kemandirian dari sisi solar. Nah, ini bisa kita replikasi dari sisi gasolin juga. Di satu sisi, etanol ini juga dari sisi emisi juga lebih baik, seperti itu. Nah, kita ingin mendukung program pemerintah untuk menuju kemandirian energi, agar juga
Indonesia ini ke depan secara energi bisa berdikari. Oke, intinya adalah bagaimana kita bisa berdikari energi. Mungkin saya ke Pak Yus terlebih dahulu. Pak Yus, kalau kita melihat ini kan etanol tuh menjadi kata kunci nih sekarang gitu ya. Ada etanol di bahan bakar minyak kita gitu. Mungkin bisa dielaborasi sedikit Pak Yus, apa sih sebenarnya etanol itu dan bagaimana akhirnya etanol itu bisa akhirnya tercampur dengan bahan bakar minyak? Baik, jadi etanol itu adalah termasuk kelompok dari alkohol ya Mas. Mungkin yang banyak kita kenal itu etanol digunakan dalam minuman keras ya. Oke. Tapi produk lainnya di alkohol yang sering terkenal juga adalah metanol. Cuma bedanya metanol itu dikasih warna biru. Kenapa dikasih warna? Karena kalau diminum orang bisa buta. Oke. Jadi berbahaya sekali. Oke. Nah kalau kita lihat dari rumus kimianya C2H5OH. Oke. Artinya ada unsur oksigen di dalam. Tapi C-nya hanya 2 Mas. Jadi kalau misalnya digunakan 10% di dalam bensin, yang tadinya mungkin C-nya lebih dari 6, sekarang ada unsur yang 10% yang C-nya cuma 2. Artinya emisi karbonnya akan menjadi berkurang. Ya. Nah selain itu juga etanol punya fungsi meningkatkan oktan. Jadi oktannya sendiri untuk etanol itu antara 110 sampai 120. Jadi kalau digunakan 10% mungkin bisa mendongkrak oktan sekitar 11-12. Ya. Artinya kalau kita oktannya lebih tinggi berarti punya potensi untuk menghasilkan daya yang lebih tinggi. Tapi sayangnya juga kandungan energi yang dimiliki oleh etanol itu hanya 67% dibandingkan dengan bensin. Atau kalau bensin itu 40, etanol sekitar 28. Jadi kalau dicampurkan 10% mungkin akan terjadi pengurangan kandungan energi sekitar 3%. Baik. Jadi di sisi lain kandungan energinya rendah, di sisi lain juga kemampuan untuk meningkatkan oktannya tinggi. Jadi kombinasi dari itu mungkin kita akan mendapatkan suatu optimasi. Kalau kebetulan bahan bakarnya tidak dirubah dari spek migas yang terbagi menjadi 90, 92, 95, 98 oktannya, maka bisa memanfaatkan nafta yang oktannya lebih rendah. Ya harapannya dengan begitu kilang kita bisa memproduksi bahan baku tersebut secara mandiri di dalam negeri. Ya, selain itu juga diharapkan etanolnya jangan impor, tapi diproduksi juga di dalam negeri karena kebetulan bahan bakunya kita akan melimpah sekali ya. Baik, kita akan bahas tuh kira-kira Prof. Jangan sampai impor, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum saya ke Pak Kuku terlebih dulu. Pak Kuku, tadi disebutkan oleh Pak Yus bahwa ada plus, ada minusnya gitu ya. Ada plusnya bahwa itu meningkatkan kadar oktannya, tapi juga ada yang terjadi adalah tenaganya agak berkurang nih gitu. Nah bagaimana sebenarnya industri otomotif melihat hal tersebut Pak? Jadi industri otomotif di Indonesia ya, juga industri otomotif global itu sudah mengantisipasi penggunaan etanol. Secara global, etanol itu sudah banyak diadopsi oleh banyak negara juga. Sampai minimal sampai E10. Nah di Indonesia minimal 10 sebenarnya. Minimal ya. Jadi bahkan ada yang sudah E85 ya, jadi nggak masalah. Nah di Indonesia kita kan baru memperkenalkan Pertamax Green ya Pak ya, itu yang E5. Namun di Jawa Timur sudah ada E10. Nah ini bagus buat kita karena apa? Lebih emisinya lebih rendah. Walaupun tadi Mas Ruli katakan ada dayanya menurun dan sebagainya. Namun itu sudah dilakukan kajian dan kita tidak ada masalah yang signifikan ya. Terutama bagi kendaraan-kendaraan yang sudah dibuat setelah tahun 2000 itu sanggup menerima sampai E10. Kalau di sebelum tahun 2000 dengan E5 pun masih normal ya. Masalah pengurangan daya dan sebagainya itu masih dalam batasan yang bisa ditolerir. 2010 sebenarnya otomotif atau industri itu sudah bisa dan sudah dilakukan uji di sini itu sudah cukup lama. Dan memang pada waktu akan dilakukan kita perlu persiapan misalnya 2+4 tahun ya untuk penyesuaian. Nah itu sudah dilakukan sejak tahun 2000, jadi harusnya nggak ada masalah. Dan kalau nanti mau bertahap lagi menaik ke sampai E20, E30 dan sebagainya, kita perlu waktu. Perlu waktu penyesuaiannya saja. Tapi sebetulnya sudah siap, teknologinya sudah tersedia. Baik. Jadi tidak masalah. Saya ke Pak Ega. Pak Ega, tadi kan dikatakan bahwa 2010 sebenarnya sudah ready nih. Ekosistemnya sudah bisa menerima BBM dengan campuran. Tahun 2000. E10 ya. 2000 E10 itu sudah bisa diterima sebenarnya. Nah, tapi kalau dari Pak Ega kenapa mulai penerapannya sekarang gitu? Sedangkan ini dari tahun 2000 nih ada waktu 20 tahun sebenarnya. Pertamina mulai akhirnya sekarang gitu. Nah, sesungguhnya kami sudah melaunching Pertamax Green 95 dengan etanol 5% itu sejak tahun 2003. 2003. Kita sudah melihat, kita sudah try market, responnya baik.
Oke. Responnya sangat baik, bahkan juga customer experience-nya juga memberikan masukan ke kami. Jadi pada saat kami launching, kami terus melakukan masukan-masukan, termasuk juga beberapa ilmuwan, termasuk mungkin Pak Yus juga menjadi salah satu yang kita coba sebagai experience bagaimana. Ini cukup bagus. Nah, yang perlu kami garis bawahi justru sesungguhnya tren penjualannya meningkat. Oke. Meningkat. Sekarang tren penjualan Pertamax Green meningkat. Outlet kami di seluruh Indonesia yang kami targetkan kurang lebih 150 outlet di tahun ini sekarang sudah mencapai 170. Artinya ini belum 1 tahun sudah tercapai targetnya. Jadi ini market menerima sesungguhnya Pertamax Green 95. Selain itu juga kesiapan kami tentunya juga harus menyiapkan fasilitas-fasilitas terminalnya dan pasokannya, mobil tankinya dan lain-lain. Tetapi saya rasa ini sesuatu yang bisa kita mulai dengan dorongan pemerintah yang sangat kuat ini. Kami selaku penyedia bahan bakar harus siap menjalankan amanah dari pemerintah ini untuk melayani masyarakat, khususnya penyediaan energi yang juga ramah lingkungan. Iya, target 2045 80%, 2060 zero karbon itu dikejar terus sebenarnya. Mungkin kalau tadi udah dijelaskan oleh Pak Ega gitu bahwa memang ada berdikari energi yang coba kita kejar di sana gitu ya. Makanya betul ada waktu penyesuaian dan lain sebagainya macamnya, dan alhamdulillah ternyata memang diterima oleh publik dengan adanya hadirnya Pertamina Green. Mungkin saya dari Pak Yus, kalau dari performance, tadi kan sempat dibahas masalah performance juga gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya kendaraan ini akhirnya bisa langsung menerima etanol gitu, bahan bakar minyak dengan etanol, tanpa kita harus melakukan mungkin modif-modif mesin misalnya gitu. Baik. Jadi sebetulnya nilai negatif dari etanol itu bukan karena etanolnya ya Mas. Ya. Tapi karena sifat dari etanol yang higroskopis atau menyerap uap air yang ada di udara. Sehingga akhirnya air itu masuk ke dalam etanol dan kemudian menjadi katalis untuk terjadinya korosi pada logam yang dilewati oleh bahan bakar. Selain itu juga karena ada beberapa komponen seal, karet-karet, gasket, selang yang mungkin belum kompatibel karena masih ada mengandung unsur karet alam yang akan mengalami swelling atau mengalami pengerasan atau kemudian retak. Juga lem yang dilakukan pada seal-sealnya mungkin akan rapuh ya dengan reaksi dengan etanol. Maka pada kendaraan yang sudah comply dengan E10, material-material tersebut sudah disesuaikan. Dalam ini misalnya sudah menggunakan PTFE yang sangat comply dengan etanol, nggak masalah. Lalu kemudian beberapa kendaraan kita lihat juga yang sudah modern itu tangki bensinnya bukan lagi dari logam ya, tapi dari resin ya, sehingga tentu tidak akan terjadi korosi di sana gitu ya. Juga demikian untuk yang pipa-pipa penyalur bahan bakarnya. Sudah menggunakan material stainless yang sudah tahan terhadap korosi. Jadi kalau tadi Pak Kukuh menyatakan bahwa sejak tahun 2000 sudah comply dengan etanol E10, berarti industri otomotif sudah mempersiapkan itu. Sudah menggunakan material-material yang comply terhadap etanol. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir ya, bahwa nanti kalau menggunakan etanol kendaraan saya rusak. Enggak juga gitu ya. Ini menarik. Pak Kukuh, kalau tadi disampaikan oleh Pak Yus, kan sudah 2000 itu sudah bisa sebenarnya gitu. Ada berjalanan waktu gitu. Ada nggak sih dari pihak-pihak industri otomotif yang bertanya mungkin ke asosiasi, kapan nih mulai jalan nih etanol di kita? Kita udah nyiapin nih semua gitu nih. Strukturnya sudah apa mesinnya sudah ready, kita juga sudah menyiapkan semuanya. Kenapa belum juga nih? Ada yang tanya gitu nggak sih sebenarnya Pak? Sebetulnya kita udah biasa melihat proses ini berkembang ya. Kalau kita lihat tadi sekarang rame etanol ya. Kita juga sebetulnya semenjak tahun 2018 ya, karena tahun 2017 itu pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup ya, nomor 20 tahun 2017 di mana seluruh kendaraan bermotor di Indonesia harus comply dengan Euro 4. Semenjak tahun 2018. Nah, itu dipenuhi. Oktober 2018 kita semua produk-produk di Indonesia ini roda 4 atau lebih sudah Euro 4 untuk gasolin. Kemudian untuk yang dieselnya April tahun 2022. Nah, sekarang isu etanol. Nah, etanol pun sudah diantisipasi karena kita semuanya sepakat untuk kemandirian energi tadi ya, menggunakan bahan bakar yang baru terbarukan dan dari alam, dan itu bagian dari peta jalannya Kementerian Perindustrian yang bervariasi, mulai dari yang gasolin, diesel, kemudian makanya kita punya istilahnya new energy vehicles. Yaitu kita bisa manfaatkan tadi yang
bahan bakar yang terbarukan, salah satunya etanol, dan sudah dimulai dengan E5. Nah, kita sekarang menuju ke E10. Kita nanti bisa menuju lagi ke yang lebih tinggi lagi, karena secara global itu sudah ada E85 bahkan sampai E100. Nah, salah satu negara yang menjadi pelopor E85 adalah Brasil. Nah, ini beberapa tim dari Brasil bahkan datang ke Gaikindo untuk sama-sama bertukar pengetahuan ya. Kalau mereka unggul di E85, kita unggul di B40, Pak. Jadi mereka ingin tahu juga kan, itu semua bahan bakar yang baru terbarukan ya. Pak Ega, ada E10, E20, ada B40 gitu. Nah, ini sebenarnya produk Pertamina gitu dalam bahan bakar yang ramah lingkungan gitu ya, dengan adanya etanol ataupun juga biofuel ini apa saja sebenarnya, dan sudah kapan mulai diperkenalkan? Ya, baik, terima kasih Mas Ruli. Memang kita harus menyiapkan produk ini tidak hanya dari sisi produknya, tapi sarfasnya juga, metodenya seperti apa, supply chain-nya seperti apa. Karena Pertamina ini tentunya nanti kalau menjalankan amanah ini, itu konsentrasinya nggak cuma Jakarta, nggak cuma Jawa, tapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kita harus mempetakan supply chain-nya dari Sabang sampai Merauke. Nah, selain itu kita juga melihat tentunya tadi disampaikan karakteristik etanol itu seperti apa. Masing-masing pihak ini sudah mengantisipasi. Dari sisi penyedia kendaraan juga tadi Pak Kuko menyampaikan sejak tahun 2000 sudah menyiapkan dengan teknologi yang comply. Dari sisi penyedia BBM, dalam hal ini Pertamina tentu juga mengantisipasi. Contohnya, kami di dalam BBM itu ada aditif. Aditif ini juga akan memberikan menetralisir karakter-karakter tertentu yang mengganggu performansi. Sebagai contoh tadi disampaikan ada potensi nih nanti energinya berkurang seperti itu ya. Kita ada satu aditif yang mempunyai karakteristik meningkatkan performansi juga di dalamnya. Ada tadi resiko atas korosi gitu ya. Di dalam aditif yang kita pakai harus mempunyai karakter corrosion inhibitor sehingga juga menetralisir potensi korosi itu. Tadi juga masalah dia hygroskopis seperti itu ya. Di aditif kita juga mempunyai karakteristik demulsifier. Nah, ini secara penyedia bahan bakar tentu kami juga berpikir bagaimana nih mengantisipasi agar masyarakat juga mendapatkan produk yang sesuai standar dan juga tentunya tidak ada merasakan penurunan daripada penurunan layanan ya, penurunan performansi ataupun kebijakan ini memberikan impact yang dirasakan tidak baik secara performansi. Kami juga mengantisipasi seperti itu. Baik. Sebenarnya kalau memang yang dicari oleh masyarakat ini adalah jangan sampai kendaraan saya itu kenapa-napa gitu kan. Ini bagaimana pengukurannya dan lain sebagainya. Dan kita akan bahas ini lebih detail lagi Pak di segmen berikutnya. Dan ada pertanyaan kayak tadi ditetapkan infrastrukturnya seperti apa, teknologinya seperti apa, edukasi ke publiknya seperti apa, itu kita akan coba sama-sama elaborasi tetap di Ekonomi. Penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar minyak menjadi sorotan publik. Lantas apa sebenarnya manfaat di balik penggunaan etanol dalam BBM? Berikut datanya yang dihimpun dari Litbang CNN Indonesia. Kita lihat sama-sama datanya seperti apa. Kita lihat yang pertama. Angka oktan lebih tinggi, mesin lebih aman dari knocking. Kita coba bahas dulu masalah knocking ini sebenarnya apa Pak Yus? Ya, knocking itu sebetulnya adalah terbakar secara tidak terkontrol. Terbakar secara tidak terkontrol. Jadi seharusnya kalau pada kendaraan bermesin bensin, yang berbahan bakar bensin, itu kan penyalaan bahan bakar seharusnya terjadi ketika ada loncatan api di busi. Nah, tapi karena mungkin komposisi perbandingan antara bahan bakar dan udaranya itu menjadi campuran yang mudah menyala, sehingga kondisi yang sudah panas di dalam ruang bakar akan menyebabkan ada sebagian campuran bahan bakar yang agak jauh dari busi terbakar lebih dulu. Nah, ketika businya kemudian melakukan loncatan bunga api dan membakar campuran bahan bakar juga, maka gelombang pembakarannya bertabrakan. Jadi ibarat seperti kita menyaksikan halilintar membelah udara, maka akan kita lihat kilat, tapi sepersekian detik kemudian kita dengar suara yang menggelegar. Nah, kalau di alam itu skalanya yang demikian besar itu keras seperti itu,
Kalau di dalam ruang bakar mesin kita yang kecil, yang kita dengar cuma suaranya ngelitik. Gitu, Mas. Oke. Nah itu adalah knocking. Knocking. Ya. Nah, knocking itu bisa campuran bahan bakar yang tidak terkontrol terbakarnya tadi. Itu terjadi karena biasanya ron dari bahan bakarnya tidak sesuai dengan saat penyalaan busi. Oke. Jadi ibaratnya kalau ronnya rendah, artinya itu mudah sekali terbakar. Businya belum nyala, dia sudah menyala lebih dulu. Nah itulah kemudian memancing knocking tadi. Tapi kalau ronnya tinggi, maka dia akan lebih sulit terbakar, butuh waktu tunggu yang lebih lama. Sehingga ketika businya nyala, baru dia akan terbakar. Dan lebih aman itu Akibatnya berarti ya. pembakarannya lebih terkontrol. Baik. Daya yang dihasilkan menjadi lebih tinggi, karena tekanan akhir pembakaran yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Sehingga menguntungkan untuk kita. Unsur yang masuk etanol di sana itulah gunanya ya, menjaga itu semua ya. Ya, berikutnya kita juga akan bahas terkait dengan pembakaran lebih sempurna, emisi CO dan HC menurun. Ya, jadi kalau misalnya ronnya lebih tinggi, kita akan menghasilkan panas yang lebih tinggi. Kemungkinan akan terjadi reaksi dari hidrokarbon dengan oksigen menjadi CO2 dan 2O. Jadi prinsip dari pembakaran sempurna adalah mengubah hidrokarbon menjadi CO2, karbon dioksida dan air. Ya. Tetapi karena tidak seluruhnya dari bahan bakar itu bereaksi dengan udara, dengan oksigen, maka muncullah emisi CO dan HC. Tapi dengan adanya etanol yang C-nya sedikit, cuma 2 tadi, maka kemungkinan terbentuknya CO dan HC menjadi lebih kecil. Di samping itu, karena etanol ini dibuat dari unsur nabati, dari tumbuh-tumbuhan, maka dia disebut sebagai bahan bakar yang karbon netral. Artinya tidak menambahkan kadar CO2 di udara. Kenapa? Karena ketika fotosintesis, tanaman itu menyerap CO2, menghasilkan buah, menghasilkan batang, umbi, dan sebagainya, diproses menjadi bahan bakar, digunakan di kendaraan, dalam pembakaran menghasilkan CO2 juga, jadi rantai CO2-nya pendek. Ini yang dipikirin sama Pertamina. Baik, jadi memang arahnya akan ke sana ya. Memang benar-benar menjaga lingkungan ya. Tidak hanya kita bisa mengabsorb BBM yang lebih ramah lingkungan, tapi juga yang dikeluarkan juga ramah lingkungan gitu ya. Baik, berikutnya kita langsung bahas mendukung lingkungan, potensi menurunkan emisi CO2 sudah disampaikan oleh Pak Yus. Baik. Dan memperkuat kemandirian energi, mendukung transisi ke energi terbarukan. Tadi juga sudah dielaborasi oleh Pak Ega. Saya mungkin ke Pak Ega terlebih dahulu. Pak Ega, sebenarnya bagaimana standar pengujian BBM yang digunakan Pertamina? Bagaimana penentuan RON ini? Tadi kan disampaikan RON tinggi itu akan menyebabkan ini. Nah, kalau dari Pertamina, penentuannya akan seperti apa kira-kira? Ya, baik. Untuk standar spesifikasi migas spesifikasi BBM di Indonesia ini itu ditentukan oleh Dirjen Migas dan diawasi oleh Migas. Tentunya Pertamina ini juga engage dengan Dirjen Migas dan Migas dalam pengujian ini. Pengujian terkait RON ini sesungguhnya punya standarnya. Ada CFR engine yang harus digunakan. Jadi tidak semudah itu, tidak secepat itu. Tapi kita harus menggunakan alat yang standar, namanya CFR engine. Di Pertamina juga ada, tapi untuk lebih netralnya kami juga dengan Lemigas. Termasuk pada saat kami mendapatkan approval suatu produk, tentu kita mengacu dari spesifikasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Dirjen Migas dan diawasi oleh Lemigas. Gitu. Ya sudah ada pengukuran sendiri ya gitu ya, dan ada kolaborasi dan koordinasi dengan Dirjen Migas dalam penentuan RON tersebut. Saya ke Pak Yus, kalau dilihat tadi kan, kalau tadi disampaikan bahwa Indonesia adalah negara tropis Pak gitu, dengan kondisi kita yang cukup humid ya. Sebenarnya RON etanol berapa persen yang sekiranya cukup aman atau cukup baik gitu ada di kita. Baik, kalau belajar dari Brasil kan negara tropis juga Mas. Dan mereka berani sampai S100. Nah, kenapa kita enggak? Langsung ya Pak. Sudah dicoba Pak. Ya, asal etanolnya tersedia gitu ya. Gitu. Suplainya ada di sana. Sebetulnya kan permen tentang pemanfaatan bahan bakar nabati kan sudah ada dari tahun 2008. Dan waktu itu tahapannya juga sudah ditentukan. Dari 2,5%, 5%, 10%, dan seterusnya. Dan harusnya tahun ini Mas, sudah 20%. 2025 ini. Cuman implementasinya terhambat karena ketersediaan etanolnya terbatas. Gitu ya. Sehingga biodieselnya jalan terus sampai sekarang menjadi B40, tapi etanolnya ketinggalan. Gitu. Nah sekarang kita akan mulai dengan pemanfaatan etanol. Seperti apa? Tapi saya ke Pak Kuku. Pak Kuku, kalau dilihat kan memang kendaraan yang ada di Indonesia itu umurnya beragam Pak gitu ya.
Nah, ini dari industri sendiri, dari Gaikindo sendiri melihatnya seperti apa gitu Pak, dengan keberagaman umur usia kendaraan di Indonesia ini, kekhawatiran apabila nanti ada jumlah persen etanol yang kira-kira tidak kompatibel, sudah menjadi pembahasan belum di level Gaikindo dan rekan-rekan industri? Jadi sudah dicoba sehingga kita bisa mengatakan bahwa sampai E5 saja itu kalau kendaraan-kendaraan yang dibuat sebelum tahun 2000 masih aman. Oke. Mobil-mobil yang setelah tahun 2000 itu aman sampai E10 ya secara resmi. Tapi E20 pun tidak terlalu bermasalah juga bisa. Karena tren dunia pun seperti ini. Jadi trennya itu mengarah rata-rata ke E10 ya. Nah, sementara kemudian ada negara lain yang berkembang menuju ke lebih tinggi lagi seperti Brasil sudah E85 bahkan E100. Kenapa enggak? Kita bisa juga mengarah ke sana. Jadi jangan terlalu khawatir di situnya, karena kemudian yang dijadikan masalah kan tadi khawatir korosif, Pak. Dan itu sudah ada teknologinya, sudah tersedia bagi para pabrikan. Bagaimana mengatasi itu? Tidak korosif, kemudian tidak ada swelling dan sebagainya. Sudah ada teknologinya. Jadi hanya kita perlu diberitahu lebih awal bahwa kita akan implementasi. Kapan implementasinya supaya kemudian ada penyesuaian. Biasanya pada waktu ada penyesuaian ada lead time kan. Nah, seperti contoh misalnya waktu mau implementasi Euro 4, kita perlu waktu 2+4. 2 tahun untuk mobil-mobil baru disesuaikan, 4 tahun mobil yang sudah diproduksi saat ini. Karena harus menyiapkan komponen-komponen yang perlu melakukan penyesuaian. Jadi teknologinya tersedia. Tadi katakan Pak Yus menarik juga kan. B-nya sudah sampai 40, E-nya masih ketinggalan E5. Padahal pengguna terbanyak adalah yang menggunakan gasolin. Jadi ini luar biasa kalau bisa kita naik dari E5 menjadi E10, E20. Savingnya luar biasa Pak, bukan hanya jumlah bahan bakar fosil yang harus diimpor itu bisa dikurangi, tapi dampak terhadap lingkungan pun akan jauh lebih baik. Menarik. Saya juga tergelitik sama tadi yang diucapkan oleh Pak Kuku bahwa dari industri sebenarnya sudah menjaga ya Pak, apa yang dikhawatirkan dengan adanya etanol itu terjadi pada mesin. Ada seal tambahan di sana, ada line house yang ada di mesin kita, di otomotif gitu ya. Kalau dari Pertamina, Pak Ega, dalam menjaga rantai distribusi bensin dengan etanol ini seperti apa? Karena kan yang dikhawatirkan bisa saja dalam rantai distribusi misalnya dari tangki ternyata sealnya nggak pas, akhirnya malah masuk udara lembabnya yang menyebabkan sesuatu di etanol di BBM itu. Bagaimana menjaga kandungan etanol di rantai distribusi ini benar-benar terjaga dan memang sesuai dengan standar diterapkan oleh Ditjen Migas? Ya, makasih Mas Ruli. Jadi kami ini selaku penyedia tentunya sama dengan dilakukan oleh penyedia kendaraannya. Dengan karakteristik BBM seperti ini, kami juga menyiapkan SOP-SOP tambahan. Termasuk sarana-sarana facility yang untuk mengantisipasi hal tersebut. Sebagai contoh misalnya bagaimana kita melakukan handling ini. Kita melakukan perhitungan fast movingnya produk ini. Sehingga bagaimana produk ini demandnya akan seperti apa. Nah, yang lebih menarik lagi justru di dalam supply chain ini, karena gasolin ini sekitar 40% adalah impor. Nah, kita bisa, karena ini produk ini mayoritas nanti akan dalam negeri, sehingga exposure atas kurs itu tidak terlalu berpengaruh. Beda ketika kita harus impor. Ini kan kita juga kena efek kurs dan lain-lain. Nah, kalau dengan bioetanol yang sourcingnya dari dalam negeri, meskipun ini nanti juga harus kita antisipasi berupa secara teknikal, tapi secara ekonomi itu dampaknya luar biasa. Karena kita jadi tidak terlalu terekspos atas perbedaan kurs. Dan secara supply chain yang tadi disampaikan dari Sabang sampai Merauke, tentunya kita punya lesson learned. Kami sudah punya lesson learned atas tadi disampaikan biodiesel. Dulu juga dari 2,5, 5 dan sekarang 40. Dan karakteristiknya juga hampir sama, sama-sama dari tumbuhan. Dan kita juga sudah punya lesson atas itu. Berarti di tiap SPBU nanti akan ada standar and prosedurnya sendiri gitu dalam menjaga BBM, jangan sampai nanti ada lobang-lobang, tidak ada seal apa segala macam, lebih banyak nanti. Ada. Oke, ada semua nanti ya. Jadi aman nih sebenarnya, kita akan menjamin itu semua. Ke Pak Yus kalau lihat ini kan cara mengukur nilai RON secara ilmiah ini juga menjadi pertanyaan banyak orang juga gitu. Gimana sih bisa mengukurnya gitu? Sampai benar-benar dihasilkan memang RON-nya segini gitu ketika memang sudah dicampur oleh etanol. Iya, betul. Jadi apa yang sudah disinggung Pak Ega tadi. Iya. Ada standar
ASTM yang digunakan sebagai metode uji Iya. untuk mengukur RON, yaitu menggunakan CFR engine. Ya. Nah, apa yang dilakukan ketika kita menggunakan CFR engine? Jadi ada bahan bakar yang ingin kita ketahui RON-nya. Lalu kita pakai sebagai bahan bakar pada mesin CFR engine ini. Mesin CFR engine ini punya kelebihan yaitu perbandingan kompresinya bisa diatur. Artinya liner dengan silinder headnya itu bisa digerakkan naik turun. Sehingga kalau kita gerakkan turun, kompresinya akan nambah. Suatu saat ketika engine ini sudah dijalankan dengan putaran 600 rpm, lalu kemudian diatur perbandingan kompresi, lalu muncullah knocking tadi, muncullah detonasi tadi atau ngelitik. Kemudian intensity detonasi yang terukur, habis itu bahan bakarnya di-drain. Diganti dengan bahan bakar lain campuran normal heptana sama isooctana. Ya, tentu kita harus punya patokan nih kira-kira berapa sih? Oh, di atas 90. Oke, kita mulai dengan 90% isooctana, 10% normal heptana. Dengan perbandingan kompresi yang sudah tertentu tadi. Dijalankan mesinnya kalau belum mencapai knocking seperti yang tadi, maka kemudian perbandingannya diubah. Mungkin naik jadi 92% isooctana, 8% normal heptana. Nah, kalau ketika itu knocking, oh berarti bahan bakar yang tadi diuji tadi, nilai oktannya adalah 92. Gitu. Jadi tergantung dari perbandingan antara isooctana dengan normal heptana. Nah, belakang ini kan muncul itu alat yang portable yang cuma tinggal dicelupin lalu muncul angkanya. Gitu. Iya, nah itu yang pertama. Itu aman. prinsip alat itu adalah mengukur dielektrik. Jadi mengukur kemampuan dari cairan yang ada di antara lempengan itu bisa mengalirkan listrik atau tidak. Jadi kalau ibaratnya kalau kita celupin ke air ya, karena air kan mengantarkan listrik karena akibat ada mineralnya, angkanya nggak akan nunjuk angka, akan strip-strip aja. Nah, kemudian kalau kita celupkan di bensinnya Pertamina, Pertalite misalnya, angkanya kok menunjukkannya bukan 90, tapi bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, karena yang diukur bukan RON. Tidak ada pembakaran, yang diukur adalah sifat dielektrik tadi. Gitu kan. Nah, terus alat itu sebetulnya bisa disetting. Mau versi Eropa atau RON, atau mau versi Amerika, AKI, Anti Knocking Index. Nah, banyak orang yang nggak tahu, nggak disetting. Jadi ketika mungkin settingnya itu Amerika, dipakai dicelupin di Pertalite, kok rendah banget. Ya karena AKI itu kan jumlah antara RON dengan MON dibagi 2. Di mana selisih antara MON dan RON itu kan sekitar 6 sampai 12 lebih rendah MON gitu kan. Nah, sehingga kalau settingannya adalah Amerika atau AKI, pasti semua angkanya yang muncul akan lebih rendah. Gitu. Tapi masalah lagi sekali lagi alat itu bukan mengukur RON, tapi mengukur dielektrik. Jadi sebetulnya nggak standar sama sekali ya. Dan alat itu dikalibrasi menggunakan bensin Rusia. Yang mungkin secara chemical nggak sama dengan kita gitu kan. Jadi kalau di Rusia sana mungkin benar cocok gitu. Tapi begitu dibawa ke negara lain belum tentu cocok karena chemicalnya nggak sama. Chemicalnya juga kondisi mesinnya seperti apa gitu kan harus dilihat juga. Pak Kuku, ada perawatan khusus gitu Pak dengan kendaraan yang nantinya akan menggunakan BBM dengan etanol 10% ini gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tinggal adopsi aja. Tinggal masukin aja ya, jalan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu, atau kita mesti harus ngecek lagi seal-nya apa segala macam misalnya untuk memastikan semuanya gitu? Jadi modifikasi yang dilakukan itu dilakukan di pabrik. Oleh karena itu dikatakan setelah tahun 2000 itu sudah disesuaikan. Artinya itu material besinya, material pipa-pipanya, injektor dan sebagainya sudah disesuaikan. Tidak kemudian, wah saya mau pakai bensin etanol, saya harus merubah ini yang enggak. Ya. Jadi, tapi kalau untuk kendaraan di bawah umur 2000 tahun 2000? Itu kan bahan bakarnya bisa sampai special case dan jumlahnya juga udah nggak terlalu banyak kan. Itu sampai E5 sampai itu masih nggak terlalu bermasalah. Siap. Kalau berarti katakan tadi Pak Ega bahwa semuanya aman nih. Pak Yus bilang aman, Pak Kuku juga bilang kendaraan itu aman gitu. Dari Pertamina sendiri gitu kan, ada kemungkinan untuk sekarang sudah ada proyeksi untuk E10 gitu. Sudah ada pengembangan nanti ke depannya dalam mengejar target kita gitu di kedepannya, apakah nanti akan naik sampai misalnya E20 misalnya gitu? Ya, tentu kami mengantisipasi hal tersebut dan kami menyiapkan. Pertamax Green ini ya sekarang E5 ya. Tentu kami saat ini sedang pada posisi
mengevaluasi Oke. ini performansinya seperti apa, nanti kalau E10 seperti apa. Ya. Nah, kami juga sedang menghitung feedstocknya, Hmm. bahan baku etanolnya ini berapa yang tersedia. Oke. Karena ini nanti kan menjadi stepping point kami masuk ke market itu di wilayah mana dulu, Oke. sarfasnya mana yang akan kami siapkan. Oke. Nah, saat ini memang 170-an SPBU itu ada di Jawa. Oke. Dari mulai Banten sudah ada, DKI ada, Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Karena memang saat ini sourcingnya kami baru dari Jawa Timur. Oke. Tapi nanti kalau di sourcingnya bisa lebih luas lagi, mungkin di Sumatera, mungkin tentu kita akan mengikuti. Oke. Seperti itu. Pasti kan sekarang masuk tahap evaluasi dulu nih Pak sebenarnya gitu ya. Apakah nanti akan ada dalam proses evaluasi ini ada jaminan misalnya dari Pertamina apabila ditemukan adanya kerusakan misalnya gitu? Pasti. Jadi gini, di dalam proses transisi seperti ini atau produk baru seperti Iya. ini, kita melihat dari edukasi publiknya. Oke. Nah, hari ini kita melakukan edukasi publik bahwa secara teknologi ini bagus, tidak ada masalah, tujuannya juga baik. Secara teknis sudah diterangkan tadi oleh sudah. Pak Yus dan Pak Kuku, bahwa secara iya. teknis sebenarnya itu. Tidak ada masalah. Ya. Customer experience ini yang harus penting. Dari sisi customer experience ini harus Ini customer kadang-kadang yang banyak berbicara iya, nih. oleh karena itu kami di Pertamina Iya. Patraniaga juga melakukan program-program transformasi di SPBU. Kami punya program retail makeover. Jadi program Retail retail makeover ini untuk memberikan customer experience yang baru kepada masyarakat. Kami akan terus berbenah melakukan perbaikan-perbaikan. Sebagai contoh, kalau tadi pertanyaan apakah jaminan dan lain-lain, kami juga ada tim saat ini kami meluncing namanya tim ServQ, Service and Quality, yang nanti ini akan engage dengan call center kami atau contact center kami di 135. Begitu ada komplain atau apa, tim ini akan langsung turun ke bawah. Oke. Jadi kami sudah launching seminggu yang lalu ada tim ServQ, ini sudah kita siapkan di seluruh Indonesia. Meskipun tadi kalau bicara etanol mungkin bertahapannya bukan langsung seluruh Indonesia, tapi ServQ ini sudah kami siapkan duluan. Oke. Dan retail makeover ini juga selain itu mengedukasi operator, karena kan operator harus tahu produk apa yang Benar, mereka jual. benar. Termasuk juga dari sisi customer experience ini kami juga mengenalkan hal-hal yang baru. Jadi kami juga ada perbaikan-perbaikan dari sisi toilet sudah pasti kita bersih, dan kami juga melakukan perbaikan musola-musola SPBU. Jadi kalau nanti masyarakat ini biasanya kan kalau Itu penting tuh ketika lagi mudik bareng tuh. iya, pada posisi darurat ke toilet gitu ya. Nah sekarang bisa posisi darurat, kita juga bisa ke musola SPBU. Oke. Gitu. Selain itu kami juga ada program yang membantu membuangkan sampah konsumen, dan kami juga mengedukasi secara teknis. Jadi di SPBU itu ada sampel-sampel produk yang kita showing setiap hari. Jadi aspek QQ ini juga menjadi suatu yang sangat krusial, dan kami diinspeksi oleh lembaga independen internasional. Nah, setiap tahun lembaga ini selalu mereview, tapi rutin tiap bulan. Tapi setiap tahun kita review performansinya lembaga-lembaga ini. Nanti juga lembaga ini akan menjadi penengah antara Pertamina dengan konsumen. Selain lembaga yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Baik. Kalau sejauh ini di Pertamina sendiri dengan segitu banyak persiapan gitu ya, akan melakukan serangkaian evaluasi dan juga tadi SPBU juga mulai berbenah sendiri gitu ya. Pertamina sejauh ini kalau kita melihat itu atau mengacu dengan kebijakan etanol di BBM ini akan lebih cenderung melihat negara mana yang sudah terlebih dahulu mengimplementasikan etanol secara lebih masif di kebijakan BBM-nya. Ya kalau secara global tentunya Brasil ya, Oke. secara global, apalagi juga iklimnya sama. Ya. Kalau secara regional juga kita bisa melihat Thailand juga sudah seperti itu ya, secara regional, dan iklimnya juga sama. Nah, yang menarik juga justru tadi diskusi dengan Pak Kuku adalah dari sisi penyedia engine-nya. Ternyata di Brasil itu salah satu penyedia engine-nya adalah Indonesia. Nah, jadi kita juga sebetulnya, Wah, ini baru nih. jadi kita bisa belajar itu secara implementasi di Brasil, tetapi secara teknologi di sini tuh ada gitu. Loh, kita sudah punya mesinnya yang kompatibel dengan yang dengan persen atau kadar yang cukup tinggi, Iya. sudah dipakai di Brazil. Iya. Dan sudah sesuatu yang common di sana gitu ya. Betul. Makanya tadi dari sisi edukasi, Iya. teknologi, Oke. customer experience ini harus terus digarap bersama-sama. Baik. Dan Brazil juga menjadi salah satu sebenarnya produsen etanol di dunia gitu. Ya. Dan kabarnya Indonesia akan seperti apa dengan adanya program menjadi E10 atau etanol 10% di BBM kita, bagaimana sebenarnya kita bisa mengejar produsen-produsen etanol
tidak lagi impor, tapi kita sudah sangat mandiri. Karena kita punya programnya seperti apa, kita akan bersama-sama sesaat lagi tetap di Ekonomi. Anda masih menyaksikan Ekonomik dan ada pertanyaan besar sejauh mana sebenarnya kebijakan ini sudah terintegrasi antara pemerintah, industri, dan dunia akademis. Dan kemana arah transisi ini akan membawa Indonesia. Mungkin saya ke Pak Ega terlebih dahulu. Pak Ega, tadi kita sudah sama-sama membahas terkait dengan ada Brazil, ada Amerika, ada Filipina di sana gitu kan. Sebenarnya apa yang bisa kita petik gitu ya dari negara-negara yang sudah terlebih dahulu menggunakan BBM beretanol di kendaraan bermotor mereka dan sudah memaksimalkan sumber daya yang mereka punya dalam menciptakan etanol. Ya. Jadi kalau kami dari Pertamina ini kan tentunya fokus ke energi ya. Etanol ini akan menuju kemandirian energi. Namun ini side efeknya banyak, multiplier efek ekonominya itu banyak. Kita bisa melihat nanti multiplier efek dari sisi agribisnisnya akan meningkat. Dari sisi kemandirian produk-produk yang lain juga meningkat gitu, meskipun dari sisi energi nanti. Nah ini akan mendrive demand soalnya. Dari sisi B10 ini akan mendrive demand feedstocknya. Nah di sini akan ada multiplier efek. Nah ini yang harus bisa ditangkap. Nah, kita juga antisipasi atas feedstock ini bagaimana nih pengaturannya. Jangan sampai nanti tarik-tarikan. Kebetulan bioetanol ini juga ada kebutuhan dari sisi food, ada kebutuhan dari sisi energi atau industri. Dan nanti pengaturannya akan seperti apa. Tetapi yang jelas ini akan menarik demand dari sisi feedstocknya. Nah ini akan ada multiplier efek yang cukup besar mestinya ya. Entah dari sisi lapangan pekerjaan, dari sisi bisnis dan lain-lain. Kalau dari sisi ekonomi tadi saya sampaikan bahwa exposure atas kurs ini juga akan berkurang ketika kita berkurangnya impor gasolin gitu ya. Sebagaimana kita sudah menuju kemandirian dari sisi solar gitu Mas Rudi. Baik, ini tadi Pak Ega menarik disampaikan bahwa ini kan ada ada stok sumber untuk menciptakan etanol ya, raw materialnya gitu ya. Bagaimana sebenarnya menjaga ketersediaan barang untuk pangan konsumsi dan juga pangan untuk energi ini gitu, untuk menciptakan etanol. Sudah ada koordinasi dengan sektor perkebunan misalnya gitu? Ya, tentu kami ada koordinasi dengan Kementerian Teknis. Yang pertama kali harus kita sampaikan adalah demand dulu. Nah, demandnya seperti apa, nanti ketersediaan awal feedstocknya seperti apa, entry marketnya seperti apa. Itu stepping point pertama. Nanti akan masuk ke produk yang mana, penetrasi ke marketnya seperti apa. Nah setelah itu kita akan melakukan proyeksi demand. Nah proyeksi demand inilah yang akan mendrive bisnis di belakangnya. Nah ini nanti baru Kementerian Teknis harusnya bisa membuat policy yang mengatur agar tidak ada tarik-tarikan antara feedstock untuk energi dan feedstock untuk food, pangan seperti itu. Karena misalnya sebagai contoh ya, nanti kita menuju B20 atau B10 atau B20 lah katakanlah. Begitu ada gangguan atas etanol yang 20% ini juga bisa goyang nih. Nyari dari mana nih sumbernya gitu kan buat bikinnya. Karena kita tiba-tiba harus menaikkan gasolin murninya gitu ya, padahal kita sudah B20 nih. Komit nih 20%. Dan kita sudah mengurangi stok level untuk gasolin yang murni gitu. Karena ini juga harus kita antisipasi sehingga pengaturan dari sisi pasokan bahan baku ini menjadi krusial gitu. Itu Mas Rudi. Baik. Pak Yus, kalau lihat dari bahan baku ini menjadi sesuatu yang menarik dalam upaya kita untuk menjadi swasembada etanol lah kita bilang gitu ya gitu. Sejauh ini Pak Yus melihatnya seperti apa gitu? Apakah memang ada tarik menarik di sana? Gitu? Sebenarnya enggak juga ya. Kalau misalkan lah kita membuat etanol dari basisnya tebu. Kan tebunya diolah dulu jadi gula Mas. Setelah itu baru limbahnya yang berupa molase itu yang diolah menjadi etanol. Gitu ya. Kemudian misalnya jagung. Jagung bukan yang diambil bukan bijinya. Yang diambil bonggolnya. Batangnya dan sebagainya. Kalau singkong, kita punya singkong mukibat yang gede itu ya, tapi tidak cocok untuk dikonsumsi. Jadi bisa areanya bisa dibagi lah. Mana yang untuk tanaman industri, mana yang untuk pangan gitu ya, sehingga tidak berbenturan gitu kan. Nah, dengan kita memproduksi etanol kita juga bisa meningkatkan misalnya swasembada gula karena kita kan gula masih banyak yang impor juga. Kalau pabrik gula dibangun, limbahnya diolah menjadi etanol, ada pabrik etanol. Nah, kita kan dapat dua-duanya. Ya dapat etanolnya,
dapat gulanya juga gitu Baik, kan ya. baik, baik. Jadi saya bisa saling mendukung seperti itu. Baik. Ini Gitu. Nah, kita sebetulnya sangat kaya dengan sumber energi terbarukan dalam hal ini berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati ya. Karena dari sorghum bisa gitu. Pokoknya semua tanaman yang mengandung selulosa itu bisa diproses untuk menjadi etanol dan kita kan melimpah. Artinya betul, tidak harus terus kemudian babat hutan untuk tanam singkong, enggak juga gitu. Karena ada kebun yang sudah selama ini tanamin singkong tapi kemudian petaninya merasa ini saya mau tanam singkong yang untuk keperluan industri. Oke. Asal dihargai dengan pantas gitu kan. Oke. Dia mendapat keuntungan kan pasti menarik dan ada kepastian itu pasti akan dibeli Oke. oleh pabrik etanol. Dengan begitu kan tumbuh juga gitu. Nah, kita akan bahas ini lanjut dengan Pak Ega, tapi saya ke Pak Kuku terlebih dulu. Pak Kuku, kalau tadi disampaikan oleh Pak Yus, seberapa besar sebenarnya animo ataupun niatan dari pabrikan ataupun industri otomotif ini dalam membantu dalam let's say research atau pendanaan terkait dengan penciptaan etanol misalnya? Jadi sudah lama kami melakukan banyak kolaborasi, Iya. bukan hanya di dalam negeri tapi juga di kawasan ASEAN pun kita ada namanya AAF, ASEAN Automotive Federation. Kita Ya. bekerja sama dengan JAMA, Japan Automotive Manufacturer Association. Kita lihat nih dampaknya etanol seperti apa. Bareng-bareng kalau di Indonesia seperti apa, di Thailand seperti apa, di Filipina seperti apa. Karena produknya ujung-ujungnya sama. Termasuk juga misalnya tadi yang diekspor ke Amerika Selatan. Ya. Dan ini produk-produk ini juga diminati di Amerika Selatan. Nih. Ya. Kita sedang bekerja sama untuk bahwa produk-produk Indonesia ini bisa kemana saja. Sudah ekspor ke lebih dari 100 negara. Baik. Dan itu juga semua yang kita kenal dengan new energy vehicles adalah kendaraan-kendaraan yang punya kemampuan untuk mengadopsi itu. Baik. Jadi tidak terbatas hanya yang ada di Indonesia, kolaborasinya udah sangat luas. Baik, Pak Ega, roadmap-nya seperti apa sebenarnya dari Pertamina atau dari Ditjen Migas atau dari SDM? Kira-kira seperti apa roadmap yang akan dibangun dalam menciptakan ekosistem yang disampaikan oleh Pak Yus, oleh Pak Kukuh tadi? Ya, kalau dari sisi penyediaan bahan bakar, kami sudah punya stepping stone pertama tentu Pertamax Green E95. Ya. Jadi kalau nanti dari sisi kesiapan produk, tentu kalau dinaikkan menjadi E10, tentu Pertamax Green dulu yang Ya. siap. Ya. Ya. Nah, kita juga melihat saat ini berapa pasokan bioetanol yang tersedia. Nah, kalau kita melihat angka-angka bioetanol yang tersedia, ini bisa masuk ke gasolin di round 92 juga. Nah, jadi ini menjadi salah satu stepping berikutnya. Tapi kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah E10 ini mulai kapan dan berapa sebetulnya pasokannya. Karena kita akan menghitung material balance-nya. Oh, betul. Nah, nanti ini akan kalau dia masuk E10, berarti ini akan menjadi komponen 10% daripada gasolin. Ya. Berarti kita menghitung juga material balance-nya. Oke. Tapi yang jelas tahun ini kami sudah jalan dengan kurang lebih 170 SPBU dengan E5. Mungkin tahun depan kita akan naikkan lagi jumlah SPBU-nya untuk ketersediaan yang Pertamax Green 95 ini. Kami terus terang konsentrasi masih di Pulau Jawa. Mungkin ke depan kita akan naikkan di Pulau Sumatera dan Bali tentunya. Dan kita akan menunggu nih ketentuan E10 ini memang sudah diputuskan, tapi material balance-nya yang sedang kita hitung. Oke. Material balance-nya sehingga nanti produk mana yang paling pas dan penetrasi marketnya seperti apa. Oke. Kemungkinan besar tetap masih pionernya ini Pertamax Green dulu 95. Kemungkinan besar masih seperti itu. Masih di sana dulu ya, kita coba untuk apa namanya tetap dievaluasi semuanya. Kalau dari Pak Yus sendiri gitu, kalau dari perspektif Pak Yus sebagai akademisi gitu ya, bagaimana sebenarnya menjaga apa namanya keseimbangan antara bahan baku, apa namanya untuk etanol sendiri, kemudian jadi perekonomian juga di wilayah tersebut dan juga kesiapan teknologi gitu, atau mungkin ada daerah-daerah konsentrasi tertentu yang memang cocok untuk menjadi salah satu lumbung etanol Indonesia misalnya sebagai menjadi bentuk apa namanya pembelajaran. Baik, jadi karena kita kaya sekali dengan sumber nabati yang bisa diolah menjadi etanol, seperti sekarang sedang dibuka perkebunan tebu di Merauke, kemudian di Lampung sudah sejak lama terkenal dengan singkongnya gitu ya. Kemudian kita juga bisa tanam sorghum mungkin yang cocok ada di mana, dan lain-lain. Saya kira mungkin secara bahan baku ketersediaannya atau suplainya akan terjamin lah. Tinggal deal dengan petani saja mau dihargai berapa gitu ya, dan mau diambil berapa banyak gitu kan. Nah dengan ada kepastian begitu kan tentu petani lebih bersemangat dalam menanam tanaman-tanaman tadi gitu ya. Nah kemudian pabrik etanol sendiri juga bukan teknologi yang canggih juga kan.
Ya. Zaman kecil saya itu, saya besar di lingkungan pabrik etanol karena bapak saya pimpinan di pabrik spiritus Comal. Oh, Jadi saya kenal itu bagaimana cara membuat etanol itu saya tahu. Hmm. Dan yang dihindari memang karyawannya jangan sampai mabuk gitu kan. Nah, produknya gitu Bapaknya ya. juga gitu ya. Ya. Oke. Nah, jadi secara teknologi jauh mudah, tinggal bahan bakunya saya. Kalau kebetulan dulu pabrik spiritus Comal itu mengolah limbah molase dari pabrik gula Seragi gitu. Iya. Kalau itu nggak diolah, Mas, jadi limbah itu bau. Oke. Jadi lebih bagus memang diolah menjadi etanol. Nah, sekarang mungkin di Indonesia itu tidak berkembang pabrik etanol karena nggak tahu mau dijual kemana, gitu Oke, kan. Tapi kalau oke. nanti ketentuan tentang pemanfaatan etanol itu jelas, tahapannya jelas, nah tentu banyak yang tertarik pasti karena ini pasti dibeli, tinggal harganya cocok nggak kan gitu ya dengan tawarannya Pertamina gitu. Nah dari sisi kendaraan juga, Pak Hugo mengatakan bahwa sebetulnya banyak di kita sudah memproduksi kendaraan yang dipakai di negara lain untuk memakai etanol bahkan sampai E85. Baik. Jadi tinggal tahapannya jelas bahwa tinggal melaunching ini kendaraan mau yang mana nih. Tinggal Barangnya sudah ada nih sebenarnya barangnya gitu. sudah ada gitu kan. Jadi apalagi yang dikhawatirkan gitu kan. Oke. Kalau kendaraannya sudah comply, bahannya juga tentu ada standarnya karena BTKI kan sudah menetapkan itu Iya. spesifikasi etanol itu harus seperti apa. Ya tinggal diikuti semua mestinya jalan harusnya ya. Jalan Cuman yang sayang penting. satu aja, masyarakat kita itu membeli bahan bakar bukan yang berkualitas, tapi yang harganya murah gitu. Saya ingat Mas Ega. Pak Ega, ini gimana? Ujung-ujungnya adalah ekonomis gitu. Nah kira-kira dari Pak Ega harapannya akan seperti apa nih terkait dengan edukasi ke masyarakat bahwa dalam membeli, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Yus, dalam membeli bahan bakar itu jangan yang murah-murah aja gitu. Mesti harus lihat beberapa aspek yang lain. Bagaimana edukasi dari Pertamina terkait dengan hal tersebut dan bagaimana memframing bahwa kita punya target besar ke depannya terkait transisi energi dan ini adalah salah satu cara kita untuk menuju ke sana. Gitu. Ya, jadi mungkin kalau bahan bakar murah itu bukan berarti kualitasnya jelek ya. Di Indonesia ini murah karena ada subsidi. Yang murah itu yang subsidi karena pemerintah hadir di situ untuk mensubsidi. Tapi kalau berbicara yang non subsidi, tentu kita harus memastikan produk itu sesuai spesifikasinya. Dan ini edukasi menjadi penting dan juga bagaimana sebetulnya tadi diskusi ini sangat baik karena disampaikan secara teknologi seperti ini, secara teori seperti ini, dan penyediaan bahan bakarnya seperti ini dan masing-masing pihak ini sudah mengambil peran untuk mengantisipasi itu. Nah, dari sisi ekonomi memang kita harus melihat bagaimana cost produksinya dan bagaimana produk ini secara affordability di masyarakatnya seperti apa. Nah, buat Indonesia, buat Pertamina tentu kita harus memastikan pasokan ini dari Sabang sampai Merauke ini accessibility-nya terjaga, availability-nya ada, acceptability-nya juga ada, affordability-nya juga ada, sustainability-nya juga harus ada. Nah, dalam konteks etanol ini peran daripada mendorong sustainability ini penting. Karena ini terkait dengan kemandirian tentunya. Nah, tentu kami juga tidak bisa melihat satu spot saja, Jakarta saja, Surabaya saja, tidak bisa. Sehingga kita melihat tadi cost maupun price itu dari Sabang sampai Merauke, kita lihat bagaimana keberadilannya seperti apa gitu ya. Sehingga sekali lagi tadi harga yang murah itu bukan berarti jelek. Kalau Indonesia murah ini karena ada subsidi gitu. Gitu Mas Ruli. Baik, ada momentum coba diciptakan oleh Pertamina di sini gitu ya dengan bergandeng atau bersama dengan kementerian dan lembaga yang lain. Bagaimana dari sisi industri otomotif melihat ini menjadi salah satu cara gitu untuk menunjukkan atau memperkuat daya saing industri otomotif nasional kita di kedepannya, Pak? Jadi sudah tadi kita sampaikan bahwa kita sudah memproduksi mobil untuk domestik maupun untuk ekspor. Jadi kalau kita tuh menuju global itu jauh lebih bagus lagi karena negara lain pun semua sudah mulai mengadopsi etanol. Makanya kita kenal dengan NEV, New Energy Vehicle. Energinya menggunakan energi-energi yang terbarukan, salah satunya etanol. Kalau negara lain udah sampai E10 sampai E85, kita yang punya, yang bikin engine-nya misalnya, kok masih ketinggalan E5, ini kan sayang. Harusnya kita ikut berjalan ke sana. Negara lain bisa E85, kenapa kita enggak? Kita punya raw materialnya tadi Pak ya. Dan teknologinya tersedia semua gitu. Kenapa enggak gitu kan? Dan yang menarik tadi kan yang dibahas kan banyak raw material yang dari darat. Kita juga bisa menggunakan alge yang dari laut. Jadi kita nggak kurang sebetulnya untuk bahan baku untuk pembuatan etanol. Dan yang tadi dikatakan Pak Yus ya,
bahwa itu molasesnya yang diolah. Artinya itu limbah dari pabrik gula. Oke. Nah, gulanya kita dapat, limbahnya kita manfaatkan menjadi bahan energi terbarukan. Ini juga Baik. menarik. Gitu. Baik. Pak Yus, berarti tidak ada kekhawatiran, tidak ketakutan dalam kita menggunakan etanol ini sebenarnya, Pak Yus? Seharusnya tidak, cuman banyak pihak yang mungkin tidak menguasai masalah, tidak tahu dengan secara lebih detail, tapi bikin sesuatu yang diviralkan gitu. Dan masyarakat kita itu kan gampang sekali ya, terpengaruh hal-hal yang viral yang kemungkinan besar juga tidak logik gitu. Baik. Seperti ada tayangan video yang kemudian menyatakan ada pertalite dicampur dengan air, sedikit airnya, terus kemudian airnya meningkat sampai setengahnya gitu ya. Nah, logikanya ini di dalam pertalite ada etanol, sehingga etanolnya larut ke dalam air yang tadi menjadi segitu banyak. Baik. Pertanyaan pertama aja, kalau etanolnya segitu banyak, terus harga pertalite-nya jadi berapa? Terus kemudian kalau etanol segitu banyak, terus RON-nya jadi berapa? Baik. Apa bisa dipakai di kendaraan kita gitu? Karena RON-nya tinggi sekali kan. Baik. Nah itu aja secara logika aja. Baik. Jadi, Betul. tapi kan banyak masyarakat kita yang secara pendidikan rendah ya. Ya, itulah kenapa kita hadir di sini ya, Pak, Nah ya, betul, gitu ya. sehingga Ada Pak Kuku, ada Pak termakan Yus, oleh yang ya. seperti itu. Ada Mas Ega di sini dari Pertamina. Kita mencoba untuk meluruskan sebenarnya Ya. apa yang terdengar tidak begitu tepat di luar sana. Kita coba untuk meluruskannya dari sudut pandang dari industri otomotif, dari akademisi dan juga dari Pertamina sebagai yang mengeluarkan BBM-nya. Harapannya sama-sama bahwa ini akan menjadi salah satu target besar kita. Sudah ada celah di sini, sudah ada jalan di sini. Kita mencoba untuk bagaimana menjalani ini karena ada goal besar di depan sana yang harus kita capai. Karena memang transisi energi bukan hanya lomba cepat, tapi juga ini menjadi sebuah antar kebijakan dan teknologi itu tidak menjadi perlombaan di sini. Karena kolaborasi semua pihak ini menjadi kunci untuk mewujudkan energi yang lebih bersih dan juga berdaulat. Dan disinilah Indonesia mulai melangkah ke masa depan energi yang lebih berkelanjutan. Dan inilah akhir dari Ekonomik Malam ini. Dan tetap ingat episode kali ini sudah udahan Pak. Tapi wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di Ekonomik selanjutnya. Terima kasih Pak Ega. Terima kasih.